live YouTube dan juga live Facebook ataupun streaming live nantinya bisa mengikuti webinar edisi ke-11 pada malam hari ini. Doa saya kiranya Bapak Ibu semua sehat, penuh perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya percaya malam hari ini kita akan sangat diberkati dengan topik yang luar biasa pada malam hari ini, membangun relasi hati. Bapak Ibu semuanya semangat mengikutinya, boleh lambaikan tangan dan kasih jempol dulu. Tanda bahwa kita siap diberkati pada malam hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita malam hari ini, kita hampiri Tuhan, kita mohonkan penyertaan Tuhan, kita mohonkan kehadiran Tuhan, agar seminar kita pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan semua kita, keluarga-keluarga, baik pribadi, lepas pribadi juga senantiasa diberkati Tuhan dan mendapat urapan dan berkat yang baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu yang rindu diperlengkapi Tuhan, untuk semakin kami disempurnakan menjadi mempelai Kristus yang semakin sempurna. Bapa, malam hari ini kami mohonkan pengurapan-Mu, kami mohonkan kehadiran-Mu Tuhan, biar setiap kami mendapat berkat yang baru, urapan yang baru, bahkan setiap kami dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati seluruh peserta yang mengikuti webinar ini Tuhan, kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, melingkupi seluruh kehidupan daripada umat-Mu. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Dr. Jarod Wijanarko, MPD yang akan menjadi narasumber yang akan menyampaikan materi. Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu, Tuhan penuhi dengan pengurapan-Mu, sehingga materi dapat disampaikan dan kami semua diberkati. Juga berkati Ibu Dr. Esther juga yang akan mendampingi beliau dalam menyampaikan materi, berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami, pikiran kami untuk kami boleh diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian dan penyembahan kita, pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, mari langsung kita akan masuk dalam webinar serial Kidung Agung pada malam hari ini bersama Bapak Dr. Jarod Wijanarko MPD dengan dalam episode ke-11 dengan tema membangun relasi hati. Mari saya persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Jarod Wijanarko untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Iya, terima kasih untuk kesempatan melayani. Shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang di Zoom ataupun di Facebook Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Ya, biasanya yang melihat di Facebook banyak banget, ya, ribuan. Iya, karena emang ini gereja besar. Ya, saya bersyukur dikasih kesempatan. Ya, kita akan mulai pelajaran kita, serial pelajaran Kidung Agung atau pelajaran mengenai Kristen mempelai, ya, di mana kita belajar membedah kitab Kidung Agung, dan kali ini adalah mengenai membangun relasi hati ya antara suami istri. Membaca kitab Kidung Agung, maka saya selalu memberikan dasar pemikiran ya yang selalu saya sampaikan di dalam pendahuluan. Efesus pasal 5 ayat 32 ini mengakhiri sebuah perikop di mana Paulus mengajar mengenai hubungan suami istri. Dan dia tutup dengan ayat 32 dalam perikop ini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi rupanya Alkitab itu selain kitab Korintus, ada beberapa kitab lain yang memang juga pemikirannya demikian, bahwa menjelaskan hubungan Tuhan dengan kita bisa menggunakan ilustrasi hubungan suami istri.
Namun untuk mengajar hubungan suami istri juga bisa menggunakan hubungan Kristus dan jemaat. Ya, misalnya juga dalam kitab Efesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu kepala jemaat. Nah, demikian juga suami itu kepala dari istri. Jadi hubungan Tuhan dengan jemaat itu juga untuk membahas suami istri. Tuhan Yesus sebagai imam, dia menyerahkan dirinya, berkorban, maka juga suami harus mengasihi istri seperti Tuhan Yesus. Jadi ilustrasi ini bisa dua arah ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai pernikahannya dulu, suami istrinya dulu dari kitab Kidung Agung. Nah, minggu yang lalu kita belajar mengenai komunikasi dan pertanyaannya masih banyak, materinya juga memang masih banyak. Maka kita lanjutkan sekarang. Ketika suami istri tinggal bersama, lalu sering mulai bertengkar. Nah, apa yang biasa terjadi? Kadang-kadang pertengkaran itu mulai dihindari. Ya, sebenarnya boleh menghindari pertengkaran untuk sementara waktu. Tapi kalau pertengkarannya dihindari dalam jangka panjang, ya, misalnya nih, berbicara bantu uang ke adik, bertengkar, jangan bicara. Bicara nyumbang gereja, bertengkar, jangan bicara. Kalau bicara hobi kok bertengkar juga ya, jangan bicara. Itu lama-lama suami istri nggak bicara apa-apa. Jadi akhirnya mulai punya rahasia. Padahal rahasia itu membuat jarak itu makin jauh. Waktu kita SMA, kita punya sahabat, ya, dengan sahabat yang dekat itu, kita itu membicarakan rahasia. Jadi kan orang itu masing-masing pribadi punya rahasia. Tapi ketika punya sahabat, rahasia itu diceritakan kepada sahabatnya. Nah, sehingga nggak ada rahasia lagi. Wah, itu akrab sekali. Ya, bahkan maaf nih, misalnya dia diam-diam nonton film porno aja, dia cerita sama sahabatnya. Lalu sahabat cerita, aku juga loh ya, tapi jangan bilang ayahku ya, jangan bilang ibuku ya, jangan bilang pak guru ya. Waduh, itu sahabat makin akrab. Kenapa? Karena mereka nggak punya rahasia lagi, atau saling mengetahui rahasia masing-masing. Wah, itu akrab sekali. Nah, kebalik ini ya. Kebaliknya gimana? Begitu orang menikah, itu mulai ada rahasia. Makin banyak rahasianya, maka makin jauh itu hubungan suami istri. Ya kan? Makin banyak yang dirahasiakan antara suami istri, maka makin jauh hubungannya. Jadi kalau saudara itu, Pak, kok saya itu sama suami nggak bisa akrab ya? Atau suami saya itu nggak akrab sama saya, nggak bisa loh gitu. Apa? Pokoknya kayak ada apa ya? Ya ada apa? Jangan-jangan ada rahasia ini atau malah banyak rahasianya. Jadi makin banyak rahasianya, makin tidak akrab hubungannya. Nah, makanya jangan ada rahasia di antara kita. Nah, ketika pertengkaran dihindari dan yang dibicarakan supaya nggak bertengkar dihindari, lama-lama pasangan nanti menjadi orang asing. Lama-lama tidak berbicara apa-apa atau tidak bertengkar karena tidak berbicara. Ya, ini jadi begini. Waktu saya ngambil doktoral saya, jadi doktor saya itu sebenarnya teologi ya, dalam areal teologi. Tapi saya mengambil disertasinya itu kebahagiaan pernikahan. Jadi pengaruh pola ekonomi, pengaruh tingkat pendidikan, pengaruh perilaku agresi terhadap kebahagiaan pernikahan. Jadi 4 parameter. Indikatornya banyak banget. Jadi sampai hipotesisnya itu 82. Itu kalau ditulis dengan rinci gitu bisa 1.500 halaman, tapi saya singkat menjadi 600 halaman saja. Nah, 82 hipotesa diregresi satu-satu. Salah satu saja yang saya mau ceritakan ya, yang mempengaruhi kebahagiaan itu apa sih gitu ya? Agresi. Agresi itu misalnya agresi fisik, berarti KDRT ya, berantem, pakai pukul itu agresi fisik. Tapi bertengkar itu agresi verbal namanya, yaitu bertengkar, yang ngomong ya, itu agresi verbal. Nah, teori kebahagiaannya itu diantaranya ya, salah satu poin itu sederhana. Kalau agresinya meningkat, ya kebahagiaannya turun, gitu kan? Jelas dong ya. Banyak berantem, kebahagiaannya turun. Ya, kali itu agresi verbal. Nah, itu teorinya. Lalu penelitiannya menarik. Ya, penelitiannya itu ternyata orang itu kalau menikah tahun pertama itu tidak banyak bertengkar dan bahagianya tinggi. Menikah kedua, ketiga, keempat, kelima banyak bertengkar. Ya, bahagianya turun. Menikah 10-15 tahun
tidak bertengkar lagi. Tapi tidak bahagia. Lah ini kan aneh, saudara ya. Ini menyalahi teori. Jadi data penelitian itu menyalahi teori. Wah itu kalau dibikin grafiknya mumet, saudara, regresinya mumet. Ini nggak linear ini ya. Ini polanya gimana ini gitu ya. Jadi maka pasti saya regresi satu-satu. Ketika menikah 10-15 tahun, pertengkarannya turun, agresinya turun, agresi verbalnya turun. Tapi bahagianya juga turun loh, kan aneh. Harusnya kalau tidak bertengkar, itu bahagia naik gitu kan. Wah, maka dicampur dengan kualitatif ya, wawancara diperdalam. Kenapa menikah 10-15 tahun tidak bahagia padahal tidak bertengkar gitu. Tahu nggak kenapa ya? Ternyata kalau sudah menikah 10, 15, 25 tahun itu tidak bertengkar karena memang sudah tidak berbicara. Jadi suami istri sudah nggak saling bicara gitu ya. Dia makan sendiri, duit pegang sendiri, nyumbang sendiri, kasih kolektor diam-diam sendiri, pelayanan sendiri, tidurnya sendiri, kamarnya sendiri, rekeningnya sendiri. Wadah. Jadi ya sudah nggak bertengkar, mau tidak berbicara lagi ya kan, tapi masih satu rumah gitu ya. Kalau mau makan panggil anaknya ya, Ucok. Bilang papa kau mau makan apa tidak gitu ya kan. Lalu makan sendiri lagi gitu ya. Jadi ternyata menikah 10 tahun ke atas itu tidak bertengkar gitu ya. Tapi juga ada bahagia. Lah, kenapa nggak bertengkar? Karena sudah nggak saling berbicara. Wah, itu bikin penelitian susah saudara ya. Karena nggak sesuai dengan teori. Tapi ternyata alasannya begitu. Makanya ketika dibikin regresi, pengaruhnya rendah gitu ya, karena terjadi penyimpangan data. Nah, tapi itu kenyataan di lapangan ya. Ternyata di lapangan itu banyak orang kalau sudah menikah tidak bertengkar lagi karena sudah tidak berbicara apa-apa. Nah, tidak berbicara itu awalnya menderita, lama-lama terbiasa. Sudah terbiasa, nggak pernah ngomong sama ibunya, sama ibune anak-anak maksudnya ya, sama istrinya. Sudah lama nggak bicara sama suami, terus gimana? Ya nggak gimana-mana, emang sudah terbiasa begitu, tapi nggak bahagia ya. Pergumulan pernikahan adalah suami bisu, malas bicara, istrinya sekali bicara, sensitif, maka jadi berantem. Nanti kita bahas dalam sesi tanya jawab. Nah, saya berbuat pernyataan dulu. Menikah itu perlu komitmen untuk menyediakan waktu untuk berkomunikasi yang berkualitas dalam kebersamaan untuk membangun keintiman pernikahan. Atau istilah kita hari ini adalah relasi hati. Nah, ayatnya yang minggu lalu saya angkat lagi, nanti beberapa esensi saya perdalam, ya, terus kita tanya jawab. Membangun relasi hati dengan apa? Dengan komunikasi, karena relasi itu dibangun lewat komunikasi. Dengan siapa kita akrab? Dengan yang sering berbicara. Suami istri sudah nggak berbicara, mana bisa akrab. Tapi bagaimana cara berbicara? Maka Salomo memuji istrinya si gadis Sulam dalam Kidung Agung pasal 4. Bibirmu meneteskan madu murni. Madu itu manis, berarti perkataannya manis. Maka dipertajam dalam Kidung Agung pasal 7 ayat 9. Kata-katamu manis bagaikan anggur dan seterusnya. Anggur itu manis. Jadi kalau mau membangun komunikasi yang baik, maka belajarlah berkata-kata yang manis. Bukan kata-kata yang pedas, bukan kata-kata yang kasar. Nah, apa tipsnya? Ini ada buku yang ditulis sama Nancy Chop, ya, sama Connie berdua. Judul bukunya adalah How to Get Your Husband to Listen to You. Bagaimana membuat suami itu mau mendengarkan. Wah, ya. Apa tipsnya? Bijaksana berkata-kata, sama tips 5 menit pertama. Jadi ada yang namanya hukum 5 menit pertama. Ibu nih pengen ngomong sama suami 15 menit, 20 menit, 30 menit malah gitu ya. Maka 5 menit pertama itu ngomongnya yang baik-baik dulu. Misalnya mau bicara sama anak, nomor 2 tuh bandel banget dan mukanya itu kayak bapaknya gitu ya, wajahnya, sifatnya. Nah, itu
dibicarakan di menit kedua apa ketiga. Ya. 5 menit pertama ngomong anak yang nomor 3 aja. Pak, anak nomor 3, anak kesayanganmu, ya wajahnya kayak kamu, wah hari ini nilainya bagus Pak, Bu Guru bilang, wah anaknya pinter kayak bapaknya. Wah, itu 5 menit pertama ya, yang baik dulu. Biar bapaknya, oh iya dong, anaknya siapa? Itu ya, ngobrol, makan. Nah sudah makan baru ada masalah sedikit sih Pak. Sedikit iya, kecil sih. Oh ya sudah. Tapi mau denger nggak? Oh ya boleh gitu. Nomor 1 Pak. Ya. Kenapa nomor 1? Sudah 3 bulan nggak bayar SPP, terus bukunya kepala sekolah itu dimaling sama dia. Dan dia itu membuli temennya sampai berdarah. Nah itu bukan masalah kecil loh. Ya kalau menurut Papa mungkin bisa kecil juga kali, kalau aku kan nggak pandai menyelesaikan. Jadi ini masalah besar sekali, tapi ngomongnya masalah kecil gitu ya. Dan itu pun segmen yang kedua. Dalam arti biar suami itu dikasih berita yang baik dulu bahwa anak yang kayak dia itu juga ada yang pinter gitu ya. Jangan suami pulang belum makan, Papa, wah anakmu itu loh buandelnya minta ampun ketulungan tuh. Didik tuh anakmu, aku nggak sanggup aku. Udah itu berantem itu ya. Jadi ya anak jelek juga boleh disampaikan. Tapi kalau anak 3 masuk 3-3-nya jelek semuanya hari ini. Iya Pak, 3-3-nya jelek hari ini. Ya sudah, 5 menit pertamanya jangan ngomongin anak, ya kan? Pak, aku suka kamu kan sukanya tuh kamu ikan arsik. Nah, aku udah beli ikan, Mas. Aku bikin bumbu arsik tadi ya. Wih, itu pakai kunir loh, Pak, bukan pewarna itu ya. Itu makanan kesukaan kamu, gitu ya kan. Jadi kalau 3 anak hari ini nakal semuanya gitu ya. Ya 5 menit pertama makanan kesukaan suaminya yang disiapkan hari ini gitu. Sudah makan kesukaannya. Nah, baru ngomong 5 menit kedua ketiganya itu masalah-masalah yang ada, yaitu itu namanya hukum 5 menit pertama yang ada di dalam buku Nancy dan Connie yang berjudul Bagaimana Membuat Suami Mau Mendengarkan. Ya, jangan langsung ngomongin masalah. Maka belajarlah menjaga lidah berkata-kata ramah supaya komunikasi terasa mudah dan hubungan menjadi indah atau relasi hati. Ya, nah. Ada masalah tapi tetap ya, kita sudah belajar itu nggak langsung pinter. Karena memang laki-laki ini warnanya biru, ya wanita ini warnanya merah. Ternyata kalau laki-laki dan wanita ini dibuat komponen-komponen apa yang ingin dibicarakan gitu ya, ini ternyata pokok-pokoknya itu berbeda. Topik-topik yang ingin dibicarakan itu berbeda. Maka memang berbicara antara suami istri itu butuh pengertian, butuh pemahaman, karena memang yang pengen dibicarakan saja berbeda. Nah, ada beberapa tips praktis ya yang saya mau praktiskan, yang saya sampaikan yang praktis hari ini. Khususnya bagi istri, tadi kan sebenarnya ini bagian dari buku Bagaimana Membuat Suami Mau Mendengarkan. Ya, nah mendengarkan apa? Misalnya mendengarkan nasihat. Ya, bagaimana cara menasihati suami? Gunakan kalimat positif. Demi dia, ya, jangan nasihati demi diri sendiri, Pak. Kalau kamu tuh ngomong kasar, nanti orang itu nggak menghormati kamu, ya. Jadi lain kali kamu kalau ngomong sama orang lain, apalagi orang lain, walaupun itu anak buah kamu bos, tapi kan ada di hadapan orang. Kalau berdua sih nggak apa-apa, supaya kamu juga dihormati. Kalau kamu marah depan umum kan orang nggak menghormati kamu. Nah ini istri menasihatinya di rumah ya, dan menasihati itu demi kehormatan suami. Jangan begini, Pak, kamu tuh jangan marah depan umum. Aku tuh malu jadi istri kamu. Malu ya terserah, yang malu kamu, saya nggak malu. Jadi kalau saya malu itu kan berarti menasihatinya demi diri sendiri. Berarti bukan menasihati, itu sedang mengurus nama baik diri sendiri. Jadi menasihati itu harus demi yang dinasihati, demi suami, demi istri yang dinasihati. Nah, karena suami itu banyak pelupa, ya istilahnya itu suami itu lemah telinganya, maka reconfirm dan ulangi. Ya, reconfirm apa? Reconfirm kalau janji. Jadi ibu misalnya janji, ya ini hari apa? Rebo ya, Rebo. Oke, katakan hari Sabtu malam nanti janji makan malam sama bapak. Ya itu bikin janjinya malam ini nih ya. Hari Sabtu janji makan malam. Nah, Jumat malam itu diingetin, Pak. Besok kita janjian makan malam bareng loh ya. Jangan lupa. Nanti kamu janji sama orang lain. Oh iya gitu.
Itu sudah begitu Jumat malam, loh, jangan lupa. Sabtu itu kalau dia ke kantor nih, Sabtu siang, itu diingetin lagi. Kenapa? Laki-laki itu pelupannya minta ampun. Kalau nggak diingetin, nanti Sabtu kan dia siang-siang ke kantor nih, ya kan setengah hari gitu. Di kantor dia ketemu temen, nanti malam ada acara nggak ya? Oh, nggak ada sih. Makan yuk, ayo gitu. Kalau nggak diingetin, dia diajak makan orang lain bilang iya gitu. Makanya Sabtu sore janji sama ibu kan jam 7, ini jam 4 nih suami udah mandi, udah dandan gitu. Ibu mulai bingung nih ya. Kok awal banget sih mandinya ya gitu. Oh, mungkin semangat banget nih mau makan sama saya gitu ya. Tiba-tiba setengah 5 dia berangkat. Loh, kenapa? Pergi sama temen. Loh, kan janji sama aku jam 7. Aduh, lupa, mah. Nah, itu dia. Itu kalau ibu ngalamin begitu, ya. Ibu tuh nggak sendirian. Kenapa? Karena seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Laki-laki itu di mana-mana itu pelupanya minta ampun. Maka cara berkomunikasi dan hidup bersama dengan suami itu sering-seringlah mengingatkan, ya. Makanya tuh bapak-bapak itu di kantor itu punya sekretaris gitu ya. Dan itu dia sekretarisnya ngingetin terus sama bosnya, Pak, siang ini ada meeting sama ini, sore dia jam, oh ya gitu ya. Waduh, tolong diganti ya. Kamu yang ngatur, ganti dirubah. Itu kerjaan sekretaris, ngerubah appointment. Kenapa? Karena bosnya lupa kalau siang ini jadi sama makan siang sama si itu, padahal udah jadi sama yang lain. Itu aduh, akhirnya dia bosnya yang appointment langsung yang diiyain gitu. Ya kamu bilang ya, saya ada apa udah terserah kamu yang atur gitu. Waduh, sekretarisnya mau stres ya. Akhirnya lama-lama dia tahu, oh Pak Bos ini suka lupa ya. Berarti supaya nggak terjadi sering-sering begini, dia mengingatkan, Pak besok ada janji makan siang sama ini, sorenya meeting jam ini sama ini, gitu. Itu tugas sekretaris itu mengingatkan. Makanya di kantor banyak bapak itu tidak lupa, gitu ya. Di rumah lupa. Kenapa? Karena istrinya nggak pernah mengingatkan, tetapi menyalahkan, ya. Nah, kamu itu janji lupa, kamu itu disalahin terus. Jadi kalau sudah tahu suaminya pelupa, jangan disalahkan, tapi diingatkan, gitu loh ya. Udah tahu suaminya kalau misalnya di mobil ada payung, gitu kan. Suami itu kalau ngambil payung di mobil diturunkan selalu lupa nggak masukin lagi gitu. Sudah tahu selalu lupa, gitu ya. Anda mau mengingatkan atau mau marah, gitu. Itu pilihan. Ya kalau Anda mau marah, silakan marah seumur hidup karena memang dia lupa terus, gitu ya. Ya nanti kita bahas. Harusnya dia berubah dong Pak. Ya nanti ditanyakan saja, ya. Maka kalau mau bicara sama suami pun juga ada baiknya istri itu membuat appointment. Ya, Pak, nanti malam kita ngomong ya soal anak, soal uang gitu ya. Sudah bikin appointment lalu thematic meeting namanya. Dan satu menu. Apa itu satu menu? Kalau wanita ketemu wanita, istri sama istri, ya itu ngomong mulai dari gereja, pindah pelayanan, pindah keuangan, libur kemana, ngomong anak, pendidikan, itu wanita tuh ngomong nyambung terus, mengalir gitu ya. Nah laki-laki tuh bisa mumet pusing gitu ya. Ini kapan selesainya gitu ya. Udah, itu laki-laki nggak suka ya. Kebanyakan laki-laki itu sukanya itu namanya kalau janji ngomong, ya malam nanti berapa? 30 menit, 1 jam. 20 menit ngomong apa anak ya udah anak aja udah gitu ya, gereja nggak usah diomongin gitu ya, kecuali dia asik banget dan mau bicara yang lain. Tapi kalau nggak mau ya memang namanya appointment dan thematic meeting, itu caranya ya, satu menu saja karena memang laki-laki begitu, nggak mau ngomong macam-macam tema diaduk-aduk jadi satu. Kemesraan yang dibangun dengan bijak menjadikan komunikasi mendapat tempat untuk keterbukaan dan membangun ikatan yang kuat. Dengan itu semuanya, maka nanti komunikasi itu mendapat tempat bahkan untuk bisa terbuka ya ketika terbangun relasi hati. Ayat yang kemarin minggu lalu saya baca ulang ya, Ayub 32 ayat 20. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Ya, supaya lega maka harus berbicara. Maka jangan berharap pasangan tahu, tapi katakan apapun yang di hati. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah sudah berbicara isi hati, maka yang penting lagi itu namanya nada. Nah, kenapa nada? Karena banyak orang bertengkar itu bukan karena isi kalimat, tapi nada kalimat. Misalnya, minggu lalu kan kita belajar ya, minggu lalu kita belajar komunikasi itu ada kata maaf, tolong, terima kasih. Sudah Pak, saya udah bilang tolong Pak, tapi masih berantem. Nah, saya ketemu suaminya, atau ketemu istrinya, pasangannya. Pak, kenapa masih berantem? Gitu.
Kan sudah pakai kata tolong. Iya, tolong. Pakai kata tolong, tapi nadanya itu loh kayak nyuruh-nyuruh, kayak ngebosin. Nah, pasangan saya itu ngebosin gitu ya. Kalau bapak-bapak ngebosin, bapak ibu-ibu ngebosin gitu ya. Suaminya ngamuk gitu ya. Jadi belajarlah nada. Nah, nada itu muncul dari hati. Maka belajarlah mengisi hati dengan cinta. Karena kalau ada cinta, nadanya bisa pas. Jaga hati dengan mengeluarkan isi hati, membuat pasangan saling mengerti, dan membangun relasi hati. Makanya tetap harus mengeluarkan isi hati, tetap harus berbicara. Jangan menghindari perbicaraan. Banyak pernikahan, tadi 10 tahun, 15 tahun, nggak bertengkar lagi. Tapi nggak bahagia. Nah kalau nggak saling berbicara, gimana mau bahagia? Padahal manusia itu berubahnya cepat loh. Berubah pikiran, berubah ide, berubah hati. Nah, perubahan ini kan terjadi hari demi hari. Kita dengar ceramah, kita berubah pendapat. Kita kebaktian, dapat sesuatu, kita berubah impian, berubah passion. Ini nggak diceritakan. Maka suami istri itu kalau udah nggak saling berbicara 3, 4, 5 bulan aja, udah nanti ngomong udah nggak nyambung loh. Maka perlu berbicara itu setiap hari, ya minimal setiap minggu. Ya kecuali kalau ada yang sibuk banget, ya atau long distance, ketemunya seminggu 2-3 kali, maka begitu ketemu, maka gunakan waktu untuk berbicara. Berbicara terutama mengenai isi hati, kerinduan, yaitu nggak harus tiap hari, ya, tapi berbicara apa yang ada di hatinya. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, sebelum kita tanya-jawab, langsung saya tarik arti rohaninya. Jadi malam hari ini kita akan banyak sesi untuk tanya-jawab. Ya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk bercerita dengan Tuhan. Dan waktu kita berdoa bukan hanya minta kayak anak kecil, tapi kita mempelai yang saling mencintai. Maka doa kita penuh ucapan syukur, penuh dengan pujian. Ada apa-apa kita pengen bercerita dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita punya relasi yang dekat sama Tuhan. Kalau relasinya dekat dengan Tuhan, kita hidup ini yakin, ya. Kita mendapat tuntunannya itu jelas. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi ketika kita menghadapi masalah, maka kita itu hidup ini penuh keyakinan. Seperti Paulus dan Silas, ya kan mereka intim sekali dengan Tuhan. Di penjara, mereka juga memuji Tuhan. Ada tantangan, tahu bahwa di Roma bakal sidang, dia tetap berangkat ke Roma dengan keyakinan penuh. Petrus juga demikian, dia akan direncanakan akan dibunuh, disalib, dia tetap berangkat ke Roma. Kenapa? Dia yakin sekali dengan tuntunan Tuhan. Nah, hari-hari ini berbicara intim dengan Tuhan, ada yang merasa tahu Tuhan itu kayaknya jauh banget di langit gitu ya. Tapi ada juga yang terlalu dekat sampai membingungkan banyak orang, gitu ya, membingungkan banyak orang. Jadi kita perlu belajar intim dengan suami istri, tapi juga intim dengan Tuhan yang pas dan benar. Nah, saya yakin kalau dua-duanya ini kita bicarakan malam hari ini, saya berharap akan mendapat berkat dari dua sisi. Ya, Tuhan berkati. Kita akan masuk di sesi tanya jawab, ya, dan istri saya akan bergabung bersama kita. Dan saya serahkan kepada moderator. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jarod. Saya yakin bahwa semua kita diberkati pada malam hari ini. Kita sungguh diperlengkapi. Berapa banyak yang diberkati Bapak Ibu? Boleh kasih jempol dulu untuk semangat berikutnya. Nah, kita sudah diperlengkapi dengan Pak Jarod tadi bagaimana nih ya untuk menjaga komitmen, komunikasi, juga di tips-tips komunikasi suami dan istri, bagaimana mengharmonisasikan perbedaan, dan banyak sekali tadi yang sudah disampaikan. Pasti Bapak Ibu banyak yang ingin mengetahui, bertanya, dan ini kesempatan kepada kita untuk bisa bertanya kepada narasumber kita. Saya persilakan kepada Bapak Ibu ingin bertanya. Tadi saya sudah di Japri, ini ada Pak Rinaldi. Pak Rinaldi ingin bertanya secara langsung di Zoom ini. Kami persilakan kepada Pak Rinaldi. Rinaldi Kristianto. Shalom Pak Rinaldi, coba diangkat tangannya, coba diaktifkan videonya. Pak Rinaldi. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam.
Ya. Malam, silakan Pak. Saya Rinaldi dari Surabaya. Silakan Saya Pak dari Surabaya. Saya mau tanya. Jadi begini, ketika rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan adanya konflik di setiap hari, cara mengatasinya bagaimana ya? Terus lalu kalau misalnya kita sampai bercekcok mulu gitu, mau damai kok ada rasa sungkannya. Ya, itu pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Iya, silakan Pak. Tiap hari cekcok terus, jadi cocok. Oke. Iya, saran saya sih yang kalau orang Jawa bilang sing waras ngalah gitu ya. Kalau di Alkitab bilang yang lebih rohani itu yang lebih dulu merendahkan diri, ajak ngomong, buka percakapan gitu ya. Kalaupun nanti dijawabnya masih sinis, ya udah, yang penting kita sudah mau memulai sesuatu yang baik ya. Tapi memang sebelum berkata-kata coba berdoa, minta hikmat Tuhan, cari waktu yang tepat. Paling nggak nawarin misalnya good morning, mau makan apa gitu ya. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Masa sih dijawabnya ketus juga ya kalau kita sudah baik-baik ya. Itu coba kayak batu ditetesin air tiap hari, tetesin kebaikan-kebaikan gitu ya. Saya yakin pasti yang namanya manusia yang waras ya pasti kalau ditetesin kebaikan terus pasti berubah sih. Itu sih saran saya. Ya, kalau cekcoknya setiap hari terus ya biasanya itu kalau dalam waktu saya penelitian mengenai kebahagiaan pernikahan terjadi di tahun kedua, ketiga. Bahkan ada juga yang di bulan ke-6 aja sudah berantem. Nah, mayoritas bertengkarnya itu karena perbedaan kepribadian. Jadi misalnya kalau Rick menikah, atau mungkin kalau lebih mudah dengan istilah DISC, manusia itu kan ada 4 ya, tipe dominan, intim, stabil, atau cermat. Dominan itu sebenarnya kolerik atau foto karakter merah. Intim itu sama dengan sanguin. Cermat itu sama dengan melankolik. Stabil dengan pragmatik. Nah, tipe intim. Tipe intim itu yang banyak bicara, ya, lebih banyak pakai perasaan, feeling, lalu biasanya lebih akrab. Kalau misalnya pengeluaran uang, ya lebih senang, ya nggak pakai banyak ngitung, hatinya baik. Nah, menikah dengan si cermat. Cermat ini hitung-hitungan, bukan pelit, tapi dia penuh dengan rencana. Lalu si cermat biasanya orangnya nggak suka ketemu banyak orang, padahal si intim malah senangnya ketemu banyak orang, sehingga dia, waduh, panggil teman di rumahnya buat sel group, yang satu kalau online banyak orang stres. Nah, ini namanya benturan kepribadian. Atau si kolerik, si dominan, ya, menikah sama si stabil, yang satunya maunya baik-baik, kalem, satunya tegas. Atau si cepat menikah dengan si lelet gitu ya, satunya lamban, makan pelan, ngunyahnya pelan, beol aja pelan, mandi juga pelan loh, lama gitu ya. Menikah sama si cepat gitu, yo makannya cepat, beolnya cepat, mandinya cepat, jalan juga cepat gitu. Nah, anehnya, ajaibnya di dunia ini, orang menikah itu begitu gitu ya. Yang banyak ngomong menikah sama yang diem, yang cepat menikahnya sama lambat itu. Nah, ini benturan kepribadian. Itu pasti berantem setiap hari. Ada yang sampai cerai, ada yang sampai bubar, ada yang sampai nggak ngomong lagi, nggak cerai tapi diem-dieman, atau gitu ya, mulai memahami. Nah, biasanya memahami itu bisa dengan seminar, dengan konseling, ke psikolog, tes kepribadian. Saya dan istri ini sebenarnya termasuk awal pernikahan itu kebolak-balik begitu, ya. Dan kita tes kepribadian. Jadi saya itu tipe intim, istri saya itu stabil. Saya itu foto karakternya kuning, dia tuh hijau. Jadi kami juga mengalami, tapi cuma karena kedewasaan rohani dan kedewasaan psikologi kami cukup dewasa, bertengkarnya nggak sampai ngamuk-ngamukan gitu ya. Tapi di awal pernikahan cukup merasa bahwa ini gimana sih gitu ya. Karena saya orangnya banyak ngomong, saya orangnya tipe mengalir gitu ya. Udah nggak pakai rencana-rencana, udah waktunya bayar pasti ada lah, percaya saya gitu. Nggak usah dihitung gitu ya. Lihat tuh burung-burung di udara itu juga dikasih makan. Nah, istri saya bilang, ya itu burung, kita manusia. Kalau burung nggak dikasih makan kan bisa terbang kemana-mana. Makanan orang juga dimakan, jagung lagi dijemur juga dimakan. Nah, kan kita nggak bisa makan punya orang. Jadi kita bisa berantem terus gitu. Nah, maka
caranya kalau berantemnya itu karena benturan kepribadian, maka memang harus tes ya. Bisa tes gratis di Google banyak mengenai tes kepribadian, personality test, sehingga akhirnya tuh paham. Atau ke pihak ketiga. Ke pihak ketiga ini kalau saya menyarankan tuh memang kadang-kadang pasti suami istri gitu. Ada yang merasa perlu, ada yang nggak perlu gitu untuk psikolog gitu ya. Kalau enggak ya tes di Google kan banyak. Supaya sadar bahwa oh ternyata kita punya kepribadian itu kecenderungan perilakunya berbeda. Nah, perbedaan kecenderungan perilaku ini yang membenturkan sehingga banyak pertengkaran di awal-awal pernikahan. Kalau menikahnya udah 5-10 tahun ke atas, biasanya bukan benturan kepribadian, ya, tapi soal prinsip, selama ini nggak bangun komunikasi, ya, perbedaan latar belakang keluarga. Tapi kalau yang di awal pernikahan biasanya terjadinya karena benturan kepribadian. Nah, makanya perlu dipahami, aku ini positifnya apa, negatifnya apa, pasangan positifnya, negatifnya apa. Selain perbedaan kepribadian, bisa juga sebenarnya perbedaan mengenai pola pikir otak. Ya, jadi ada yang mengambil orang yang misalnya ada yang tertariknya tuh hal-hal yang pakai logika. Maka apapun yang dibicarakan, dia menggunakan logika. Sementara yang satu pendekatannya adalah perasaan. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu ya, yang satu prinsip pokoknya, benernya bagaimana? Ya kasihanlah dia. Kamu tuh jangan kasihan, berantem. Nah ini pendekatan logika sama perasaan yang mengutamakan relasi. Ya memang benernya begitu, tapi kamu jangan begitu. Bakal berantem lagi. Nah, memang perbedaan ini benar-benar harus disadari. Ya, makanya sebenarnya butuh pihak ketiga, konselor, penasihat untuk memberitahu Bapak positifnya ini, kuatnya ini. Ibu positifnya ini, kuatnya ini. Nah, perbedaan kepribadian ini yang tinggal bersama, potensi konfliknya ini. Nah, makanya hindari ini, jangan begini, sebaiknya begitu. Itu kalau memang sampai ya konfliknya setiap hari, dan istilahnya sampai nggak kuat ini, waduh saya bisa mati, saya ini bisa stres kalau saya begini. Saya nggak sanggup nih. Nah, kalau udah sampai level seperti itu, sebaiknya saya menyarankan untuk lebih lanjut. Kalau misalnya nggak konseling, maka tes kepribadian secara mandiri, ya, yang di Google sekarang mulai banyak tersedia secara free. Ya, kalau misalnya ikut seminar bareng suami istri bisa mengatasi atau mereda, mengurangi, ya sudah cukup. Tapi kalau saya menyarankan bimbingan itu sebenarnya perlu ya. Ada bimbingan pranikah, ada bimbingan setelah menikah. Ya, mungkin sampai dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Jarod dan Bu Esther. Semoga Pak Rinaldi bisa mendapat pencerahan dan tetap semangat, tetap menjadi berkat ya Pak. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin lagi melalui interaktif ini, ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, angkat tangan. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya juga boleh mengaktifkan videonya sehingga kalau bertanya kita bisa kelihatan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh langsung bertanya kepada narasumber. Iya. Baik, ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan. Sepertinya Pak Rinaldi masih ini ya, mau satu lagi boleh. Nanti setelah ini baru yang lain. Silakan Pak Rinaldi. Pak Rinaldi coba sekali lagi ya. Pak Rinaldi, ya. Masalah sepele sih sebenarnya, ya bikin masalah kayak mama mungkin lupa kasih tahu papa, tapi kadang papa itu marahnya sampai kadang berhari-hari gitu. Saya mau tanya solusi untuk mendamaikan orang tua yang sedang konflik itu bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Selamat malam. Ya. Baik, silakan Pak Jarod ya. Ya, mungkin Rinaldi bisa lebih dulu bicara sama yang dekat sama Rinaldi. Misalnya mungkin Rinaldi lebih dekat sama mama gitu ya. Mungkin bisa, ya kasih nasihat gitu. Nggak enak lah kalau berantem tiap hari gitu ya. Gimana kalau kita mama coba doain papa, apa sih kekurangan papa, salahnya papa di mana? Kita coba membuka pikiran si mama gitu ya.
apa sih pemicunya yang bikin papa sama mama ini berantem gitu ya, misalnya urusan apa makannya telat atau urusan kebersihan rumah kurang bersih atau apa, coba apa itu yang dibicarakan Mak, kalau memang itu kurang kenapa nggak begini jalan keluarnya ya, coba dibuka wawasannya, dibuka pikirannya supaya ada damai sejahtera gitu. Udahlah mama aja ngalah deh mah gitu. Mungkin dari Rinaldi yang apa yang bisa melangkah awal itu dulu ya, itu sih saran saya. Ya, kadang kalau papa mungkin agak susah nasihati. Tapi emang kalau saya pikir tadi Rinaldi sendiri ya, tapi kalau ini ternyata orang tuanya yang berantem ya memang agak jauh lebih susah menasihati orang tua ya. Kalau misalnya punya mantu atau anak, nasihati dari orang tua ke anak lebih mudah. Tapi kalau orang tua yang bertengkar ya sebagai anak lebih banyak paling kita ya tadi saya bilang mana yang dekat papa atau mama, nah yang dengan yang dekat itu kita ngasih masukan, paling tidak ngajak doa bersama aja memberi kekuatan. Misalnya yang marah lebih banyak papahnya nih, jadi mamahnya yang jadi kayak korban gitu ya. Udah kalau misalnya mamahnya nangis atau sedih, kalau toh nggak kasih nasihat, ngajak doa aja itu udah akan memberikan kekuatan. Jadi ngajak doa bersama itu saya percaya sangat berarti nanti bagi mamahnya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, baik. Semoga Rinaldi bisa mendapat jawaban. Dan ini ada yang bertanya langsung ini Pak, dari Bu Damayanti. Kepada Bu Damayanti, kami persilakan speakernya diaktifkan. Iya. Ya, selamat malam, Jarod, shalom. Ya, shalom. Saya mau bertanya Pak, begini. Bagaimana caranya membangun ketetapan hati untuk tetap saling berkomunikasi antara suami istri, karena saya kecenderungannya itu kalau saya udah nggak seneng, saya diam Pak, saya menarik diri dan tapi dalam hati itu saya memendam gitu Pak ya, karena memang karakternya suami saya yang banyak bicara, yang lebih aktif, yang apa kalau saya kasih masukan terus dia bantah gitu, saya jadinya nggak mau ngomong lagi Pak. Terus nanti udah ada konflik lagi, baru semuanya tumpah Pak isi hati saya. Nah itu berulang dan saya memang masih gagal dengan ketetapan membangun komunikasi ini Pak. Mohon bimbingannya. Terima kasih Pak Jarod. Ya silakan Pak. Wah, dampingi suami ini Bu Yanti, silakan. Ya saya sih bersyukur Ibu menyadari hal itu dan ingin sesuatu yang jauh lebih baik gitu ya. Intinya jangan menyerah ya, karena Ibu sudah sadar itu sesuatu yang perlu terus diusahakan gitu. Nah tinggal gimana caranya ya, cobalah nggak apa-apa sih, nggak kalau Ibu belum bisa, masih dalam arti daripada nanti Ibu ngomong marah gitu, mendingan diam dulu ya, diam dulu sampai Ibu rasanya cooling down, logika sudah mulai lebih jalan daripada perasaan, mulai bangun komunikasi. Pak, maksud saya yang kemarin tuh begini. Gitu. Ya kenapa Papa kok jadinya marah? Maksud aku tuh begini. Gitu ya. Coba ungkapkan maksudnya Ibu apa supaya Bapak juga mengerti. Karena memang otaknya laki sama otak perempuan pasti beda. Gitu ya. Apa yang Ibu rasakan sama Bapak pikirkan gitu aja marah. Ya memang beda, tapi nggak apa-apa, coba aja ungkapkan ya supaya Bapak mengerti maunya Ibu bagaimana. Gitu dari saya. Ya, menunda itu sebenarnya ada baiknya sih. Tapi jangan membiarkan ya. Jadi ketika ada masalah lalu Ibu menarik diri, nah pas menarik diri tadi menimbang-nimbang. Jadi kalau Amsal berkata orang bijak itu sebelum berkata-kata menimbang-nimbang. Atau Yakobus mengajarkan jangan cepat berbicara, orang harus lebih cepat mendengar tapi lamban berbicara. Nah, ketika menarik diri maka menimbang-nimbang. Saya bagus ngomong begini atau begini ya. Lebih baik begini, tapi kan begini, nanti dia begitu. Tapi jangan. Nah, ini kita kayak ngobrol dengan diri sendiri, menimbang-nimbang gitu. Istilahnya itu nanti saya ngomong kalimat apa yang baiknya. Tapi kan saya nanti begini, tapi nanti begitu gimana? Kita kayak bergumul dulu gitu. Nah, dari begitu bicara, saya yakin pasti bicaranya lebih baik. Ya, kalau saya dengan istri emang udah jarang konflik. Tapi kalau saya misalnya di kantor ada perbedaan pendapat, saya menarik diri dulu gitu ya. Itu saya gunakan untuk mikirin, untuk nyusun kata-kata yang terbaik dengan segala pertimbangan. Kalau saya gini, yang satu kesinggung nggak ya? Kalau ini gini, makanya nanti begitu pas bicara gitu ya. Orang responnya bisa, wah Pak Jarod tepat banget tuh Pak.
Bapak bijak sekali. Nah, orang yang menunda itu sebenarnya nanti pasti akan dibilang bijak ya. Jadi tidak apa-apa. Menarik diri itu nggak apa-apa ya, tapi jangan terus menarik diri diem bablas gitu ya, nggak diomongin, jadi nggak selesai. Akhirnya mengendap. Nah, kalau mengendap nanti tahu meledak. Nah, pas meledaknya ini bikin kaget ya, suaminya bisa kaget, anaknya bisa kaget. Jadi tetap menurut saya sesuatu yang mengganjal itu harus dibicarakan. Jangan sampai nanti bisa gini juga. Kalau nggak dibicarakan, kita bisa masuk situasi yang namanya relasi asumsi. Ya, bukan relasi hati, tapi relasi asumsi. Relasi asumsi itu kita berpikir, berprasangka. Padahal ternyata enggak gitu ya. Ya, saya pikir kamu nggak mau ikut gitu. Misalnya nih, diem-dieman gitu kan, mau pergi kebaktian ke gereja gitu ya, nggak ngajak suami. Saya pikir kamu nggak mau ikut. Padahal suaminya mau ikut. Ya, saya pikir nggak mau ikut gitu ya. Ya, saya pikir kamu nggak suka makanan ini, saya udah habisin. Nah, ini yang saya pikir ini, ya untung kalau segera ketahuan. Kalau enggak gitu kan, lama-lama yang satu berpikir lagi, kalau dia ngajak saya sih, dia ke gereja kok sendirian, ya nggak ngajak saya ya. Atau ada apa-apa ya, jangan-jangan dia punya selingkuhan ini. Wah, berasumsi lagi yang lain lebih jauh gitu ya. Atau dia benci sama saya. Wah, jadi asumsi satu, asumsi dua. Makanya ketika diem-dieman itu sih berbahaya. Karena bisa juga masuk dalam namanya relasi asumsi. Jadi udah, kalau ada sesuatu dibicarakan. Nah, tapi kalau bertengkar, ya misalnya, tapi kalau dibicarakan bertengkar Pak, bertengkarlah dengan baik. Ya, bertengkar dengan baik itu kamu tuh pelit, nggak usah ya. Ikhlasnya aja berapa, bahas uang ya uang tanpa memberi label. Jadi bertengkar yang baik itu tidak memberi label. Kamu tuh jangan kasar, nggak usah ngomong begitu. Udah, materinya aja dibahas. Nggak usah bilang kamu tuh kasar kalau ngomong. Udah, hal seperti itu nggak usah ya. Kamu tuh pelit. Udah usah, pokoknya ya langsung aja uangnya nih berapa, punyanya berapa, kita nyumbang berapa. Kamu tuh pelit, kamu tuh kasar, kamu tuh jangan begitu. Kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya nggak perlu diucapkan. Ya, pada topiknya saja, pada materinya saja. Jadi kalau harus bertengkar, maka namanya itu bertengkar dengan baik. Ya, tidak memberi label, tidak menyerang pribadi, tidak menyebut-nyebut kota asal gitu ya. Kamu tuh Simalungun, kamu tuh marga disebut-sebut gitu ya. Kamu tuh Siantar, makanya enggak lagi, jangan Karo tuh pasangan ya. Jangan nyebut suku, nyebut kota asal. Nah, itu lama-lama nanti kita bertengkar itu tidak males gitu ya. Males bertengkar juga bahaya gitu ya. Dalam arti males membicarakan. Ya. Sehingga dengan akhirnya bertengkar yang baik akan membawa pada pemahaman. Tapi kalau bertengkar yang tidak baik akan bawa luka hati. Akhirnya kita malas bicara. Nah, kita nggak boleh malas bicara. Makanya kalau kita membahas sesuatu yang seperti bertengkar, gitu ya, itu benar-benar hindari, jangan sampai memberi label, menyebut kota asal, ya, kata-kata yang negatif itu. Jadi kita benar kayak orang misalnya bertengkar soal apa sih ini? Soal uang, gitu ya. Ya udah, kita tuh kenapa kamu nggak setuju kalau kita nyumbang gereja segini atau bantu adik begini? Ya karena begini, kita ada pengeluaran itu. Oh, kamu karena ada pengeluaran yang lain. Jangan khawatir. Saya ada kok, minggu depan ada pemasukan segini, ada tagihan masuk, atau saya dapat bonus. Jadi dibahas semuanya sampai akhirnya sepakat. Gitu ya. Kalau belum sepakat, ya tunda dulu aja. Ya sudah, kalau begitu, kamu tuh ikhlasnya. Jadi tetap jangan ada label. Kedua, memang dua belah pihak harus siap-siap mencari titik temu. Ya, nggak boleh pokoknya harus 500.000 gitu ya. Ya, kalau pokoknya tidak ketemu gitu ya. Nah, ikhlasnya berapa gitu ya. Atau 500.000 ini bayarnya 3 kali. Kenapa harus segitu gitu ya? Entah bantu adik, entah gereja. Pokoknya nah ini pokoknya jangan bilang pelit, jangan bilang saya pokoknya nggak setuju. Nah, pokoknya lagi jangan gitu ya. Itu akhirnya nanti mengakhiri pertengkaran, tapi tidak dengan jalan keluar. Ya, itu membuat nanti akhirnya lain kali kalau gitu nggak usah cerita. Nah, jadi ada rahasia, nggak intim. Nah ini memang kayak jebakan-jebakan yang seperti ini kita harus atasi sehingga akhirnya nanti kita bisa membicarakan segala hal. Nah, tentu kalau misalnya belum bisa, terus berhenti gitu ya, begitu berhenti, berantem, terus stop gitu ya. Nah, waktu stop itu coba menimbang-nimbang misalnya, iya juga ya kalau ngasih segitu, kelebihan juga ya, nanti anggaran yang lain jadi pas-pasan gitu ya. Atau kalau ngasih segitu, kalau duitnya banyak, kenapa sih kalau saya itu pelit amat gitu ya.
Ya sudah, dia ngasih ibunya 500 nggak apa-apa lah. Yang penting nanti saya usul ngasih ibuku juga gitu ya kan. Lalu ngomong lagi. Jadi sebenarnya menimbang-nimbang itu bisa banyak hal ya. Semua aspek dipertimbangkan. Ini hanya contoh kasus saja, misalnya bertengkar soal uang. Demikian juga hal yang lainnya, soal anak, soal gereja, soal tetangga. Itu kita menimbang-nimbang untuk mencari solusi. Jadi bukan mencari siapa yang salah. Makanya kamu tuh salah, jangan. Ya, kita mencari jalan tengah, mencari solusi. Setiap hal pasti bisa diselesaikan kalau dibicarakan. Tapi setiap hal bertambah besar ketika nggak dibicarakan. Dan membicarakannya memang mencari solusi. Kalau dibicarakannya mencari yang salah, ya udah tambah terluka. Ya, oke, lanjutkan. Ya, puji Tuhan, semoga Bu Yanti sudah dapat pencerahan dan suami tambah sayang sama Bu Yanti, demikian juga sebaliknya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan langsung ini sudah raise hand tadi Pak Dwi, kepada Pak Dwi, langsung silakan bertanya Pak Dwi, silakan. Speakernya dinonaktifkan, Pak Dwi Susanto, silakan. Mau tanya Pak Jarod, gimana caranya supaya intim mesra dengan istri Pak Jarod? Hehe. Supaya intim. Mesra istri, wah. Ya. Silakan Pak. Orang kalau ada cinta pasti intim. Supaya. Ya. Masalahnya gimana cinta gitu kan ya. Nah, saya kembali kepada waktu pacaran dulu aja ya. Waktu pacaran itu kan intim ya. Kenapa? Karena ada cinta. Tapi kenapa ada cinta? Karena baik hati. Jadi waktu pacaran itu kita baik sama pacar kita ya. Bahkan pacar kita mungkin awalnya nggak cinta sama saya, gitu kan. Tapi kita baik-baikin. Jadi kebaikan itu menumbuhkan cinta. Karena banyak wanita ya, banyak istri kan, ini pertanyaannya gimana supaya intim dengan istri dari pihak laki-laki ya kan. Ini kita ngomong pacaran dulu. Waktu pacaran itu banyak wanita sebenarnya awalnya nggak cinta loh sama suaminya, gitu ya, sama pacarnya. Itu bukan idolanya. Karena banyak wanita tuh idolanya imamat yang rajani, gitu ya. Yang datang imamat kereni, ya, rohani tapi miskin. Tapi yang miskin tuh baik hati, gitu. Jadi lama-lama baik juga dia. Nah, jadi kebaikan tuh menumbuhkan cinta. Ketika cinta pasti intim, ya. Nah, keintiman juga muncul dari prioritas. Makanya Alkitab berkata laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu intim, ya kan? Tapi intim itu karena laki-laki meninggalkan ayah ibu. Meninggalkan di sini bukan berarti membenci, ya, tapi prioritas. Saya dulu pernah jujur tidak baik. Saya prioritas saya itu ibu saya. Ibu saya di Solo, saya meninggalkan ibu di Solo, menikah di Jakarta. Saya hanya meninggalkan secara fisik. Tapi secara jiwa, saya sering prioritas saya, misalnya kalau punya uang, punya komisi, dapat bonus, itu ibu. Gitu ya. Jadi saya sudah meninggalkan rumah dari Solo ke Jakarta, tapi saya prioritas itu masih belum istri. Jadi saya pernah diam-diam ngasih uang ibu saya. Ada rahasia. Begitu kebongkar, bertengkar, ya nggak intim kan? Nah, lalu saya mencoba untuk memberikan prioritas kepada istri. Lalu berdua sehati mengasihi orang tua. Jadi orang tua pun mendapat kualitas yang lebih baik. Nah, ketika istri saya berikan prioritas, ya dia makin yakin bahwa saya cinta dia lebih daripada saya cinta ibu saya. Kita lebih intim. Jadi intim itu lewat cinta, lewat prioritas. Cinta ditumbuhkan dengan kebaikan. Lalu keintiman itu dibiasakan. Contoh, saya ini dulu orangnya nggak mesra. Ya, kalau sekarang saya bisa bilang I love you pagi-pagi, bangun. Kalau kami masih berbaring di tempat tidur, tapi saya bangun duluan, pasti saya peluk dia. Saya ciumin dia. Saya tahu nggak lama lagi juga ada pasti dia bangun, atau dia udah bangun tapi masih tidur-tiduran. Kalau dia belum bangun pun masih tidur, tak cium juga. Sambil bilang, I love you. Gitu. Lalu dia jadi bangun deh. Tapi udah jam 5:30 apa. Tapi biasanya dia tidur bangun duluan. Gitu ya. Nah, kalau dia bangun duluan, biasanya dia malah langsung doa, karena dia nggak mau ganggu saya. Sering saya, kadang kalau bangunnya belakangan itu, saya malamnya misalnya Zoom, lalu habis Zoom, saya langsung upload. Jadi saya agak malam gitu ya. Tapi saya dulu nggak begini gitu ya. Sekarang saya kalau misalnya bangunnya saya nyusul. Dia udah ke kamar bawah, karena ini tempat tidur saya di lantai 2, lalu ke bawah. Begitu saya ke bawah, pasti saya cari dia, saya peluk dia, saya bilang I love you gitu ya. Nah, ini saya dulu nggak begini loh. Ya. Jadi kalau sekarang kami intim atau mesra, itu karena dibiasakan. Saya latihan.
Saya latihan bilang selamat pagi, saya latihan kalau pergi itu pamit, saya latihan kalau pergi keluar kota sampai di airport langsung WA dia, aku udah di airport gitu ya. Aku nunggu boarding, mau makan dulu, makan kedua gitu ya. Pokoknya cerita aja, banyak cerita. Nah, itu intim itu dibangun lewat kebiasaan mesra. Jadi kebaikan menumbuhkan cinta, kalau cinta pasti intim, prioritas pasti menumbuhkan cinta dan itu akan jadi intim. Keterbukaan. Ya, kalau kita nggak terbuka, banyak rahasia atau nggak banyak cerita, pasti apalagi wanita. Bagi laki-laki, intim itu romantis, seks, ya mengarahnya ke situ. Wanita intim itu ngobrol. Nah, merepotnya laki-laki nggak suka ngobrol. Maka di sini kita perlu belajar mendengar, perlu belajar berbicara. Ya, dengan demikian maka keintiman itu akan dibangun. Tapi keintiman dengan istri, suami istri ini terus terang ini kan relasi ya. Relasi itu progresif. Relasi itu juga kadang situasional. Jadi misalnya istri lagi datang bulan, moodnya jelek, nggak intim. Tapi bukan berarti bertengkar gitu ya. Saldo lagi sedikit, tagihan nggak kebayar. Gimana nih? Ya udah cicil lah, masa cicil aku malu ya, jangan malu kalau nyatanya begini. Nah, ngomongin begitu pasti nggak intim gitu ya kan. Tapi itu kan situasional. Dalam arti sebenarnya nggak ada masalah, cuma ya ketika ada masalah sedikit keintimannya terganggu. Tetapi secara relasi makin kuat ketika masalah dihadapi bersama, tagihan dihadapi bersama, penderitaan dihadapi bersama. Nanti krisis ekonomi selesai, pandemi berhenti, kita berkelimpahan, ya liburan bareng-bareng lagi. Jadi bukan berarti tanpa masalah ya, tapi keintiman justru juga dibangun lewat menghadapi bersama-sama. Intinya adalah membangun keintiman dengan kebersamaan. Kebersamaan bukan dalam hal senang, tapi kebersamaan. Misalnya Indonesia, banyak suku macam-macam, tapi tetap satu bangsa, karena dulu bersama-sama melawan Belanda, bersama-sama dijajah. Negara-negara lain ada yang pecah loh, Rusia itu udah pecah menjadi beberapa negara. Karena secara sejarah, mereka tidak ada ikatan sejarah dulu bersama-sama, kebersamaan yang panjang seperti Indonesia, 400 tahun dijajah, maka Jawa, Batak, Madura, kita tuh bisa komitmen, kita ini satu bangsa. Nah, sampai sekarang paling tidak ya, dan mudah-mudahan juga ke depan kita masih satu bangsa. Kenapa? Ada perjuangan bersama. Jadi keintiman juga dibangun lewat kebersamaan di dalam perjuangan bersama. Oke, lanjutkan dulu pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Jarod, Bu Esther. Nah, ini ada Pak Bram Ginting yang ini langsung tadi sudah raise hand. Kami persilakan kepada Pak Bram untuk langsung bertanya. Ya, silakan di speakernya. Silakan Pak Bram. Malam Pak Jarod, shalom. Oh, Ibu ya, ya. Saya berumah tangga sama suami saya itu 6 tahun, dan saya sudah 6 tahun, dan saya kenal, kami pacaran dulu 5 tahun, dan saya mengenal dia memang tipikal orang yang menyayangi orang tuanya. Gitu. Jadi di 1-4 tahun pernikahan, saya mengikuti gitu. 1-4 tahun pernikahan saya mengikuti cara pikir dia, kemauan dia dan kemauan dari keluarganya. Jadi singkat cerita, di Maret kemarin gitu kan, ada permasalahan gitu kan, ada permasalahan, dan di klimaksnya di bulan 3 2020 kemarin, saya ngerasa oh ini nggak benar gitu, ini nggak bisa diikutin terus gitu, karena selama kami menikah gitu kan memang karena saya basicnya Muslim dan keluarga suami itu dan saya ke Kristen gitu kan, jadi tidak ada komunikasi antara keluarga suami dan keluarga saya gitu kan. Jadi sampai bulan 3 kemarin saya ngerasa oh ini udah nggak benar gitu. Saya harus berani bilang bahwasanya oh ini nggak bisa, oh ini enggak, oh ini nggak boleh gitu. Karena selama ini kan selama dari awal menikah saya selalu
apapun, gimana ini, gimana, oke, ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, karena saya ngerasa oh ya udahlah daripada berantem, terus saya juga nggak enak, saya juga nggak berani mengungkapkan isi hati saya gitu. Jadi klimaksnya itu memang di bulan 3 kemarin gitu. Yang mau saya tanyakan Pak, akhirnya kan saya ada kepahitan gitu. Klimaksnya kan di bulan 3 itu saya punya kepahitan sampai detik sekarang. Jadi setiap suami komunikasi, enggak ini mama gini gitu. Saya langsung berang gitu. Saya langsung, oh enggak bisa. Nggak bisa, saya nggak mau kayak gitu, saya nggak bisa kalian dikasih poin, kalian nggak bisa begini. Jadi saya kayak punya kepahitan Pak. Jadi begitu diceritakan tentang keluarga, dibuka tentang komunikasi tentang keluarga, saya langsung nggak bisa. Jadi memang saya benar-benar keras, memang benar-benar ada kepahitan yang saya rasakan, memang saya punya kepahitan gitu. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana cara saya untuk bisa menghilangkan kepahitan saya gitu, supaya saat suami memulai komunikasi tentang itu, saya udah nggak berang lagi gitu. Setidaknya saya bisa atur nafas lah untuk nggak marah-marah gitu. Terus yang kedua, saya mau tanya, gimana sih Pak cara mengkomunikasikan sama suami? Mengkomunikasikan sama suami itu, kita sudah berumah tangga, kamu itu kepala rumah tangga gitu, seharusnya harus prioritaskan saya dan anak-anak dibanding orang tua dan keluarganya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, baik, 2 pertanyaan ya. Ya. Bagaimana mainkan kepahitan dan mengkomunikasi dengan suami, silakan Pak. Ya, memang kalau Alkitab kan mengatakan maka laki-laki itu meninggalkan keluarganya ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya adalah prioritas pertama adalah istri, ya. Jadi kalau dalam masalah rumah tangga memang selalu harusnya utamakan dulu kebutuhan istri. Saya juga pernah kasus seperti itu yang tadi Pak Jarod sempat katakan bahwa dia meninggalkan ibunya tapi hatinya tidak, ya. Nah, jadi ketika ada ibunya minta ini, minta itu buat adiknya lah, buat segala macam, dia lebih ya namanya juga dia menikah dengan saya usia 27 tahun. 27 tahun dia menderita bersama-sama dengan keluarganya, ya. Lalu menikah dengan saya baru berapa tahun, tentu ikatan kekeluargaannya lebih kental ke ibunya dan adik-adiknya. Nah, itu kita juga perlu paham, ya. Tapi saya sebagai istri merasa, kok kamu nggak perhatiin saya, nggak prioritaskan saya. Nah, itu dikomunikasikan. Saya bilang, ya, tolong dong, saya butuh rumah tangga saya segini. Cukupi saya ini, ya. Selebihnya terserah kamu. Ya, kamu mau kasih mamamu, mau kasih adikmu, nggak apa-apa. Yang penting saya dicukupi dulu. Tapi saya pun juga berusaha mengerti posisi dia. Dia tuh dari dulu sama-sama miskin sama keluarganya, lalu sekarang dia kerja. Tentu ibunya juga kepingin menikmati hasil anaknya di sekolahin sarjana susah payah, kok tahu-tahu diambil istrinya. Saya juga perlu mengerti itu. Jadi coba itu dibicarakan, ya. Tetap prioritas harus istri memang, ya. Tapi kita juga coba mengerti juga bahwa dia punya kerinduan membahagiakan keluarganya juga. Ya, jadi semuanya bisa dibicarakan. Lalu saya berusaha gini, apa sih yang membuat suami saya bahagia? Oh, suami saya itu bahagia kalau dia bisa membahagiakan ibunya dan adiknya. Ya sudah, saya coba berusaha membahagiakan ibunya juga. Jadi kalau dia mau ngasih uang ke ibunya gitu, ke adiknya gitu, yang aku mau kasih, akhirnya kita komunikasi, yang aku mau kasih ibu 750.000 waktu itu, ya, lewat saya, ya, supaya ada keterbukaan. Saya kasih 1 juta. Ya. Jadi dia malah bingung, loh, kok malah dikasih tambahin lebih? Dia happy, ibu juga happy, gitu. Ibu mertua juga senang. Jadi malah kita makin saling terbuka. Dan akhirnya suami kasih uangnya ke saya semua. Ini kamu aja yang kasih ke ibu, kamu aja yang kasih ke bapak, gitu ya. Jadi ibu juga ngelihat, wah, mantuku bagus ya, baik. Gitu. Itu sih mungkin dari saya bisa jadi nasihat, saran buat ibu. Ya, memang menikah itu penyesuaian ya, apalagi kalau dulu ada latar belakang
orang tua pada awalnya misalnya nggak setuju dengan pernikahan ini, apalagi ibu sampai meninggalkan agama, masuk ke Kristen. Jadi suatu perjuangan yang tidak mudah ya, yang ada harga yang dibayar dan juga dalam membuat juga sebenarnya dalam kondisi yang agak terjepit. Dalam arti gini, kalau dulu orang tua mungkin nggak setuju ibu pindah Kristen lalu menikah dengan orang Kristen, nah tapi mengambil keputusan tetap gitu kan. Itu kan juga ada plus minusnya. Ya, plusnya dalam arti berarti memang ibu mengenal Tuhan sungguh-sungguh, lalu demi iman dan demi cinta menikah. Tapi kadang dengan posisi seperti itu juga misalnya ada masalah, mungkin jadi nggak bisa mengadu ke orang tua. Beda dengan misalnya orang yang menikahnya direstui oleh kedua orang tua, ketika ada masalah itu bisa lari ke orang tua gitu kan. Kalau dulu orang tua nggak merestui, lalu ada masalah cerita ke orang tua, tuh makanya gitu ya kan. Jadi itu saya paham, dan berarti ibu ini ya benar-benar bisa menjadi orang yang seperti harus menanggung semuanya sendirian gitu ya. Ketika ada masalah nggak bisa lari ke orang tua, maka harus menanggung itu sendirian. Nah ini tentu menjadi berat. Tapi doa saya ya ibu mesti kuat dengan Tuhan, ya mesti intim dengan Tuhan supaya kalau ada masalah itu larinya udah ke orang tua nggak bisa, mertua nggak bisa, orang tua nggak bisa, adik nggak bisa, mungkin juga adik atau kakak ikut nggak setuju. Nah udah mesti ke Tuhan, mesti kuat dengan Tuhan. Nah karena itu juga yang akan menjadi nanti solusi bagi pertanyaan soal gimana saya mengatasi kepahitan gitu ya. Untung ibu udah sadar gitu ya. Jadi kalau nggak sadar lebih repot lagi nih. Karena ini langkah sadarnya sudah gitu. Tapi kadang dari sadar ke sembuh itu kan proses ya. Saya kepahitan nih sama orang tua. Tapi berarti begitu suami lagi mau baik sama orang tuanya, berarti mertua ibu akan kayak teng muncul lagi. Nuh baik lagi, bantu lagi, nyumbang lagi, ini lagi gitu ya. Nah, diajak ngomong aja udah mungkin dia udah nggak suka gitu. Nah, maka coba gini deh, renungin bener-bener. Apakah sikap itu sikap yang baik gitu ya. Kalau udah sadar enggak, bahkan sadar kepahitannya, mau nggak mau memang harus dibuang ya, mengambil keputusan. Saya harus membuang kepahitan ini, saya harus mencintai mertua saya harus mencintai mertua baik papa atau mama gitu ya, papa mama mertua, karena memang itu tidak ada pilihan lain. Kalau kita menikah itu kita menikahi keluarganya. Bagian yang terberat dalam menikah mungkin ketika kita harus menikahi keluarganya. Seperti istri saya ya dia menikahi keluarga saya. Nah, cuma saya kayak dengan istri itu, waktu itu saya kayak negosiasinya begini. Kalau untuk nolong ayah, ibu, adik, kakak, saya kayaknya nggak bisa mundur. Ya, bagi saya itu keharusan. Karena saya orang miskin, merantau ke Jakarta, menikah dengan kamu, saya bekerja, dan bapak saya masih miskin, ibu saya masih miskin, adik saya masih miskin. Untuk sekolah adik-adik saya, orang tua saya juga. Karena orang tua saya itu dulu, saya waktu kecil itu kalau bangun jam 3, jam 4 pagi, ya waktu SD. Ngapain? Bikin es lilin. Jadi bikin es lilin, lalu dimasukin freezer, nanti kalau itu malam-malam tuh ya, pagi-pagi ibu saya ngupas singkong, goreng singkong, kita ikut bantu bersihin juga. Nah jam 6 pagi sebelum ke sekolah, saya itu nganter singkong dan nganter es lilin ke warung-warung. Itu bertahun-tahun gitu. Nah, ketika saya sudah mulai bekerja, adik saya itu, saya dengan adik saya paling kecil, itu bedanya tuh 16 tahun. Ya, jadi bedanya jauh. Jadi waktu saya sudah bekerja, adik saya itu masih sekolah. Dan begitu saya mulai bekerja, saya bilang sama bapak ibu saya, udah dah, yang goreng singkongnya nggak usah diteruskan. Gitu ya. Bikin esnya nggak usah diteruskan, biar aku yang bantu adik sekolah. Paling nggak bapak ibu kan bertambah usia. Nah, bagi saya, hal seperti itu tuh harus. Nah, maka saya berjuang kepada istri. Saya bantu ibu, bantu adik, bahkan kakak. Padahal saya nomor 2. Tapi kakak saya juga sampai hari ini nggak menikah, kakak saya sampai hari ini nggak punya kerjaan tetap. Maka saya itu mensubsidi kakak saya. Nah, hal-hal seperti itu bagi saya wajib hukumnya, supaya saya diberkati. Nah, saya minta pengertian ke istri. Nah, supaya istri mengerti, saya itu kayak ada negosiasi begini. Saya rela dah baju sederhana, celana sederhana, hidup sederhana. Orang lain punya gaji sekian atau income sekian. Minum kopinya di kafe. Aku nggak ngafe dah. Kopi tubruk bikin sendiri di rumah. Aku bawa
kalau orang lain snack atau makan siang di restoran, aku bawa bekal dari rumah deh, ngirit udah. Aku tak ngirit-ngirit, tapi biarkan aku berbuat baik pada keluargaku. Jadi kayak take and give kira-kira gitu ya. Nah itu cara membangun kesepakatan. Kalau ini contohnya adalah contoh ketika berbicara saya nolong adik, nolong ibu kan ini kan tiap bulan. Nah istri saya bisa sepandang lagi gitu. Nah supaya nggak sepandang misalnya, saya kayaknya begini. Kalau saya income sebulan bisa sekian, ya kan, buat kamu, buat anak. Nah, buat saya pribadi yang saya turunkan serendah-rendahnya. Tapi nolong keluarga harus. Nah, istri saya mulai terbuka, mulai bisa. Bahkan istri saya akhirnya bisa mencintai ibu saya lebih daripada saya. Nah, akhirnya konflik di areal ini berhenti. Karena memang menikah itu nggak mungkin lepas dari itu. Kalau misalnya kita ngotot, gitu ya, ada misalnya istri ngotot, ibu ngotot, pokoknya kamu nggak boleh begini sama ibu, gitu. Akhirnya suami, ya daripada berantem, iya deh, diiyain. Tapi diam-diam melakukan. Nah, akhirnya sama juga. Tetap konflik lagi. Makanya emang nggak ada pilihan lain sebenarnya. Mungkin perlu belajar menjadi seperti Ruth. Nah, Ruth itu cinta mertuanya, Naomi. Itu cintanya sungguh-sungguh. Ini emang bagian dari hidup ini. Ya, memang itu konsekuensi pernikahan. Ketika seorang istri tidak bisa mencintai mertuanya atau ibunya suami, mungkin suami pun juga diem aja. Tapi sambil diem tuh berkata, aduh istriku jahat nih gitu. Nah, kalau dia udah punya konsep seperti itu, memperbaiki konsep itu pun lama loh. Akhirnya nanti pernikahan pasti menjadi relasinya jadi nggak bagus. Karena yang satu mulai menilai yang lain. Istriku nggak sayang mamaku. Berarti dia bukan wanita baik-baik. Jadi begitu ya. Nah, karena kalau baca kitab Ruth, Boaz itu menikah dengan Naomi. Boaz itu menikah dengan Ruth, ya, mertuanya Naomi. Nah, kenapa Boaz itu pilih Ruth? Karena Boaz bilang, Boaz ini kan laki-laki kaya raya di Bethlehem. Jadi Boaz ini adalah kakeknya Daud. Ya, Daud punya ayah Isai. Nah, ini ayahnya Isai. Nah, itu sebenarnya Boaz ini orang kaya. Tapi dia memilih menikah dengan Ruth janda miskin. Lalu Ruth ini tanya kepada Boaz, kenapa kamu pilih saya? Karena kamu perempuan baik-baik. Loh, kenapa disebut perempuan baik-baik? Karena engkau cinta mertuamu ketika suamimu sudah meninggal. Jadi Ruth ini suaminya sudah meninggal pun dia masih mengabdi kepada mertuanya. Maka diberikan istilah Ruth ini adalah perempuan baik-baik. Nah, makanya kita belajar suami juga perlu belajar mencintai istri, mengasihi istri, tapi istri perlu belajar mengasihi ibunya suami, mamah mertua. Nah, tanpa kedua sisi ini, gitu ya, nggak mungkin. Ya. Memang pernikahan nggak mungkin intim. Nah, kalau sekarang Pak saya ada kecewa, saya ada kepahitan. Kepahitan tuh ngerogotin loh. Ya, orang begitu kepahitan, tubuhnya tuh produksi hormon namanya epinefrin. Epinefrin itu setara dengan badai sitokin yang bikin imun drop. Nah, biasanya kalau orang kepahitan, itu nggak lama lagi nanti minum kista kanker itu pasti muncul. Nah, maka kalau saya menyarankan, demi kesehatan ibu, gitu ya, demi kesehatan ibu sendiri, buang itu kepahitan. Karena kepahitan itu membuat tubuh tidak alkali. Begitu tubuh tidak alkali, kanker rahim dalam bahaya, indung telur dalam bahaya. Maka buang kepahitan. Karena begitu kepahitan dibuang, gimana caranya Pak? Merasakan kasih Tuhan Yesus, bahwa saya orang berdosa, saya diampuni, Tuhan mati bagi saya, Tuhan tebus dosa saya, dengan kasih Tuhan itu bisa melepaskan pengampunan, buang kepahitan. Nanti damai sejahtera yang memerintah. Begitu damai sejahtera memerintah, maka tubuh kita alkali. Jadi demi kesehatan kita, mengampuni lebih baik. Demi damai sejahtera, bisa tidur pulas, mengampuni lebih baik. Maka dari sisi apapun juga, apalagi dari sisi kerohanian, ya, orang yang tidak mengampuni, kalau pahit hati kan berarti nggak mengampuni. Tuhan nggak ampuni kita. Jadi termasuk dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu pertama dosa yang tidak diakui. Karena dosa apapun kalau diakui, itu diampuni. Dosa yang kedua adalah tidak mengampuni.
Karena firman Tuhan berkata, kalau nggak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni. Jadi sudah beribadah, bayar perpuluhan, dibaptis, ke gereja, tidak mengampuni, ya Tuhan tidak ampuni. Maka sebenarnya mengampuni itu harus. Maka untuk melepaskan kepahitan, itu dari dua sisi. Dari sisi pengertian, saya harus mengampuni, kalau enggak saya tidak diampuni sama Tuhan. Yang kedua, ya, saya harus mengampuni karena itu lebih sehat bagi saya. Itu harus. Nggak sanggup, maka kesanggupan Tuhan itu mutlak. Ya, kalau kita nggak bisa mengampuni, maka kepahitan itu apa? Kenapa kepahitan? Karena kita nggak mengampuni sebenarnya. Makanya akarnya di situ. Nah, rasakan kasih Tuhan sampai bisa mengampuni. Kalau enggak, ya kita akan terikat nih ya, terikat dengan kepahitan ini, dan itu akan merusak relasi semuanya. Relasi diri sendiri, relasi dengan Tuhan, relasi dengan suami, relasi mertua, nanti lagi kepahitan begitu, sama anak juga pasti akan jadi sensitif. Ya, dengan siapa saja ketika kita ada kepahitan, nggak bisa membuang kepahitan, maka kita akan merusak dengan semuanya. Jadi tetap rasakan kasih Tuhan, ambil keputusan untuk mengampuni. Ya, buang kepahitan. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati, semoga Pak Bram dan Ibu sudah mendapat solusi malam hari ini ya. Dan ini banyak sekali ini dari luar biasa interaktif Jom pada malam hari ini. Namun saya ingin mewakili dari chat dulu ini Pak Jarod dan Bu Esther. Ini ada satu pertanyaan. Menikah salah satunya komitmen untuk menyediakan waktu untuk pasangan. Bagaimana dengan waktu untuk Tuhan? Waktu yang tepat kapan? Yang terbaik maksudnya. Nah ini mungkin boleh pencerahan. Silakan Pak. Ibu Esther. Yang terbaik itu relatif ya. Ada yang bilang harus bangun pagi, harus cari Tuhan dulu, nggak boleh ke WC, nggak boleh ngurus yang lain. Tergantung ya. Kalau kita bangun udah harus ngurusin anak, ngurus suami, ngasih bekal, masak, ya nggak apa-apa. Nanti tunggu anak-anak berangkat sekolah, suami pergi ke sekolah, kantor. Ya sekarang sih ada COVID sih ya. Jadi mungkin nggak ke kantor, tapi yang pasti suami udah dikasih makan, sarapan, anak-anak udah beres ya. Baru saat teduh, it's okay ya, tapi tetap harus ada sisihkan waktu untuk Tuhan. Kenapa? Karena itu sumber kekuatan kita ya. Sepanjang hari itu kalau kita nggak ketemu Tuhan dulu, pasti nanti ada masalah-masalah yang kadang kita mau menghadapi itu berat ya. Tapi kalau bersama Tuhan, ketika kita pagi hari sudah memulai dengan Tuhan, pasti kita bisa menghadapinya bersama Tuhan. Kalau saya bangun lebih pagi dari suami saya sebelum dia bangun. Jadi saya udah saat teduh dulu, suami bangun nanti tinggal pelukan, kita sarapan sama-sama. Itu mungkin dari saya. Ya, intim dengan Tuhan, sama juga intim dengan suami istri. Berarti prioritas, ya kan? Kalau mau intim sama suami, sama istri, berikan prioritas. Orang tua ditinggalkan, berikan prioritas pada pasangan. Nah, karena dengan Tuhan sama juga, ya. Nah, cuma masalahnya kapan? Nah, esensinya, prinsipnya dengan Tuhan itu memberi yang terbaik. Nah, yang terbaik itu bukan berarti harus pagi ya, karena Tuhan itu kan kalau di Indonesia malam, Amerika pagi. Jadi kalau ini bumi kan bunder ya, muter-muter gitu kan. Tuhan kan di mana-mana. Jadi Tuhan itu di seluruh. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak ada pagi, nggak ada siang. Ya. Tuhan nggak ada waktu. Waktu itu hanya untuk bumi aja berputar, satu kali putaran bumi 24 jam. Lalu bumi sendiri muter mengelilingi matahari. Jadi waktu itu bagi manusia. Nah, makanya kalau bagi Tuhannya sebenarnya kita doa pagi, doa siang, doa malam, ya Tuhannya bisa dengar kapan saja. Nah, jadi kapan kita bisa intim dengan Tuhan? Waktu yang terbaik itu kapan? Terbaik dalam arti tidak ada gangguan. Misalnya untuk ibu tadi, istri saya ya, untuk bilang, misalnya seorang wanita, dia nggak punya pembantu lagi ya. Padahal pagi hari itu harus nyiapin sarapan, ngecek PR-nya anak, dibawa ke sekolahan, katakanlah bukan pandemi. Wah, begitu banyaknya. Maka kalau misalnya udah suami berangkat kantor, istri berangkat sekolah, ya, nah suami berangkat. Jadi nanti jam 10 udah longgar gitu ya, sebelum belanja atau malah habis suami berangkat kantor, anak berangkat sekolah, lalu belanja. Kalau nggak segera belanja, nanti pasarnya yang murah udah tutup gitu ya. Kalau pagi kan pasar tumpah itu lebih murah. Nah, udah belanja, nah lalu jam 10 atau jam 11 sebelum makan siang, jam 10 sampai 11 atau 11 itu yang paling enak dah. Ya, itu berarti malah waktu yang terbaik.
Atau malah misalnya antara makan siang, setelah makan siang, jam 2, jam 4, jam 2, jam 3 tuh yang paling nggak ada gangguan dah gitu ya. Ya itu berarti waktu yang terbaik supaya kita benar-benar baca firman itu bisa pelan-pelan direnungin gitu ya. Kalau saya tidak mengajarkan harus pagi gitu ya. Pokoknya pagi baca dulu gitu ya, kayak orang absen aja buru-buru ceklok, udah yang penting udah absen gitu ya. Tapi dapat apa kamu tadi? Ya nggak dapat apa-apa. Bacaan kita dapat jadi waktu yang terbaik kapan? Kalau Bapak misalnya, waduh, kalau pagi bangun mah nggak bisa bangun pagi, masih ngantuk, begitu bangun segera ke kantor gitu. Gimana kalau malam? Ya, malah mungkin istri udah tidur duluan jam 9. Nah, tuh, jam 10 sampai jam 11 tuh, 1 jam misalnya begitu ya. Itu boleh juga. Jadi sebenarnya kapan waktu yang terbaik, atau kalau saya dulu waktu saya masih bekerja ya, masih rajin kantor. Kan saya pemilik perusahaan gitu ya. Jadi setelah saya kantor, lalu periksa pekerjaan, kasih tugas, semuanya kerja gitu. Nah, malah kadang saya buka Alkitab di kantor. Habis makan siang, kalau saya makan siang nggak sama klien, habis gitu saya di kantor kadang saya bisa saat teduh. Tergantung ya. Setelah saya nggak ngantor, ya belakangan beberapa tahun terakhir saya nggak ngantor, walaupun perusahaannya masih jalan, karena saya pakai manajer untuk kelola perusahaan. Lalu saya banyak di rumah menyiapkan firman, wah, saya lebih longgar lagi. Jadi itu setiap orang tentu punya waktu yang berbeda-beda, tapi yang pasti itu waktu yang kita bisa tanpa gangguan. Kalau saya biasanya tanpa gangguan bisa tambahin lagi sih, HP-nya dibunuh, ya orang Batak bilang dibunuh, di off, bukan di off, lain lagi, Pak, dipencet mati bener-bener. Karena itu kalau ada HP, nah saya Alkitab saya juga pakai laptop ya, jadi Alkitab saya Alkitab software, di mana saya bisa langsung bandingkan antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, King James, bahkan saya bisa paralelkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya gitu ya. Nah itu kalau saya nggak offline gitu ya, nanti sebentar-sebentar di laptop notifikasi deh, ting-tung, pesan masuk, ting-tung, ada WA masuk, matikan semuanya, udah gitu. Itu menjadi waktu yang terbaik itu selain segi waktunya, ya halangannya dibuang gitu ya. Bisa 30 menit aja. Kalau saya lagi, ini tipe saya lagi, saya ini tipenya kinestetik banget. Jadi saya orang yang nggak bisa diem terlalu lama. Jadi kadang saya gini, kalau diem terlalu lama, saya malah bukan saat teduh, tapi mikir. Mikir. Nah, saya biasanya malah kadang cuma baca yang paling penting, udah dapat paling pentingnya dari ayat tadi kan kadang ayat itu ada yang berupa cerita, data, tapi kita baca sampai kita nyantol istilahnya gitu ya. 1-2 ayat yang ini kayaknya penting nih. Nah, itu saya renunginya malah kadang itu sambil jalan. Karena kalau saya diem saya ngalamun, bisa mikir yang lain gitu ya. Kecuali nyiapin bahan gitu kan. Kalau nyiapin bahan itu kan sebenarnya gini, baca Alkitab, nyiapin bahan khotbah. Itu kan sebenarnya kan tidak baca untuk diri sendiri, tidak untuk makan gitu ya, tapi untuk menyiapkan materi. Tapi kadang-kadang pas nyiapin materi itu kayak dapat sesuatu juga untuk pribadi gitu ya. Tapi kalau yang saya anggap saat teduh dalam hati, saya lagi baca dalam rangka saya mau makan juga untuk diri saya sendiri. Nah itu saya biasanya habis baca gitu, malah saya itu sambil gerak, sambil olahraga, itu kayak ayat itu berbicara. Hati dan pikiran saya itu kayak berbantah-bantah. Itu saya bisa begitu. Nah, itu malah waktu yang terbaik. Kadang-kadang saya dapat, ini baru nih. Itu setelah dibaca, waktu dibaca nggak dapat apa-apa. Setelah saya bergerak, karena orang kinestetik begitu ya. Orang kinestetik itu jadi kalau sambil jalan kaki itu ngafalin ayat gitu. Kalau saya dulu ingat banget waktu kuliah, itu kalau mau ngafalin ayat itu saya tulis di kertas, itu terus masukin saku. Baca, kantongin lagi, jalan kaki. Tapi sambil jalan itu, otak ini mikir ayat yang dibaca gitu. Itu menjadi waktu yang terbaik untuk dapat pengertian. Nah, makanya orang itu kan beda-beda ya. Ada yang di kamar, bisa duduk berjam-jam, atau bermenit-menit, merenungin Alkitab. Nah, itu saya juga bisa tuh. Nah, maka setiap orang punya gaya tersendiri. Tapi, itu dikhususkan. Ya, nah kita mengkhususkan waktu dalam satu hari, jam berapa, dan bagaimana. Ada yang memang sukanya nyanyi, jadi ya sambil main gitar, baca, main gitar. Ada lagi yang nggak bisa gitar, ya kan? Sekarang tambah dengan YouTube, ya kan? Alkitabnya dibaca, HP-nya lagu rohani diputar.
itu membuat, waduh, baca Alkitabnya dapat banget gitu ya. Terserah, karena ada yang tipenya auditory, ada yang musical intelligence, ada yang kinestetik. Kinestetik itu yang kayak saya, harus bergerak. Kalau nggak bergerak itu malah kayak blank. Nah, terserah. Tapi waktunya dikhususkan gitu ya. Jadi waktu olahraga sambil treadmill bisa begitu. Otaknya malah jalan, bisa ingat firman, bisa kayak berkata-kata, berbincang-bincang. Nah itu memang ada yang kalau yang nggak ngerti, kok nggak sopan amat sih ngerenungin Alkitab sambil jalan kaki gitu ya. Tapi memang kalau saya jalan-jalan di komplek muterin begitu, Alkitabnya bisa muter gitu ya. Tapi sebelumnya memang baca dulu, tapi nggak bisa lama. Nah, ini kan udah teknis banget. Tapi itu sebenarnya tergantung cara kerja diri kita ya. Ada orang yang namanya kinestetik, berarti harus bergerak. Ada orang yang musical intelligence, harus dengar musik. Ada orang yang auditory, jadi nggak bisa baca malah. Ini pakai Alkitab suara bisa tuh ya. Jadi kan Alkitab kan ada Alkitab online, itu pun juga ada Bible online yang audio Bible. Jadi diputer, dengerin deh. Nah itu pakai itu didengerin masuk deh itu. Nah itu teknis. Tapi ini mana yang paling optimum dengan membaca atau dengan mendengar? Atau baca lalu dikombinasi bergerak. Ternyata otak manusia itu kalau dites, itu ada tipe auditory, ada tipe visual, melihat, atau tipe kinestetik. Jadi kalau kita bergerak, otak kita aktif. Nah, dalam rangka bisa menyerap firman Tuhan yang terbaik, maka di antara 3 cara itu, mana yang Anda secara pribadi, kalau saya sambil nyanyi gitu ya, saya baca Alkitab, habis itu sambil gerak-gerak, gitu ya. Itu bisa dapat, ya sudah, itu cara Anda, gitu ya. Jadi mana yang setiap pribadi punya cara yang berbeda. Ya, itu menurut saya boleh saja, ya. Kalau mau dibiasakan dengan duduk, ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau dibiasakan bisa juga, tapi memang betul-betul ada yang orang kinestetik banget, itu nggak bisa duduk benar-benar. Begitu duduk aja berdiri, langsung berkunang-kunang, gitu ya. Dulu saya pikir saya itu darah rendah, ternyata enggak. Tekanan darah saya normal. Tapi kalau saya duduk terlalu lama, begitu berdiri, udah kaki kesemutan, berkunang-kunang. Oh ternyata emang saya nggak bisa duduk lama-lama. Saya orang namanya kinestetik, gitu ya. Itu harus segala sesuatu sambil bergerak. Oke, silakan lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Jarod dan Ibu. Oke. Jadi mengingat waktu Bapak Ibu, waktunya sudah selesai ini. Jadi memang ada beberapa pertanyaan tetapi sudah relevan tadi dengan ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, sehingga kalaupun nanti ada pertanyaan Bapak Ibu nanti lewat Facebook, lewat YouTube nanti Pak Jarod bisa memberi respon pada waktu itu nanti. Dan waktu kita sudah selesai. Terima kasih buat partisipasi daripada Bapak Ibu, dan mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada satu kesimpulan terakhir Pak yang merangkum seluruh seminar kita pada malam hari ini. Kepada Pak Jarod, kami persilakan Pak. Ya, hubungan suami istri ini hubungan yang panjang ya. Menikah adalah komitmen dan kita tinggal bersama bisa 40, 50, 60 tahun, maka pasti ada masalah. Ya, pasti pernah bertengkar, pasti pernah cekcok. Tapi komitmen untuk bersama-sama itu penting. Dan dalam komitmen itu, maka kita membangun yang namanya relasi. Harus ada pengampunan. Ya, pernikahan yang kuat bukan tanpa kesalahan. Pernikahan yang kuat bukan tanpa pertengkaran. Tapi pernikahan yang kuat tersedianya pengampunan. Karena pasti ada salah, pasti ada pertengkaran. Ketika ada pengampunan, maka pasti ada pemulihan. Karena tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Maka kita perlu menyediakan hal itu untuk pengampunan dan membangun relasi kembali. Demikian juga dengan Tuhan. Dari pihak Tuhan pun firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Atau firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala pelanggaran kita. Kita pun berdosa, maka Tuhan selalu mengampuni kita. Dengan demikian, maka akan tercipta keintiman kembali dengan Tuhan. Kalau kita memang pernah berdosa atau sedang berdosa, tentu kita harus minta ampun. Tapi kalau kita sudah minta ampun, kita nggak boleh menjadi tertuduh terus-menerus dengan kesalahan kita.
Kita harus berani mengambil langkah iman dan berkata, Tuhan terima kasih sudah mengampuni dosa saya, sudah mengampuni pelanggaran saya. Karena memang Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan. Pengampunan Tuhan itu yang memungkinkan kita intim dengan Tuhan. Maka demikian juga kembali lagi dalam pernikahan. Kalau kita mengampuni pasangan kita, itu yang menjadikan relasi kita dengan pasangan akan intim kembali. Tanpa pengampunan nggak bisa intim. Tuhan pun demikian. Dan menariknya, dari sisi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan pengampunan itu. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, maka kita boleh datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Nah, tetapi kalau kita ini menjadi orang Kristen yang dewasa, tentu kita tidak akan, toh nanti bakal diampuni, kalau gitu bisa dosa lagi. Enggak, kenapa? Karena kita cinta Tuhan. Kita tidak mau ya membuat Tuhan sedih dengan dosa kita yang berkali-kali. Sehingga kita tidak berbuat dosa karena kita mencintai Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, kita semakin pengen hidup ini menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Maka tentu tidak menjadi benar ketika ada yang berkata, wah orang Kristen karena yakin bakal diampuni, lalu malah berdosa terus. Oh tidak, justru karena kita yakin pengampunan Tuhan, maka kita mencintai Tuhan, dan karena cinta Tuhan itulah, maka kita menjaga hidup kita dengan tidak berbuat dosa. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih Bu Esther, dan terima kasih juga Bapak Ibu mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Dan nanti sebelum berakhir, Bapak Ibu mohon jangan leave dulu langsung, kita akan foto bersama dan menyapa Pak Jarod dan Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam ibadah webinar pada malam hari ini. Terima kasih buat pemulihan setiap kami Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami berkomitmen untuk membangun relasi hati suami dan istri. Untuk kami juga berkomitmen Bapak, membangun komunikasi dengan dasar kasih dan pengampunan suami dengan istri. Bapak, kiranya berkat-Mu tercurah bagi rumah tangga demi rumah tangga, anak-anak Tuhan yang mengikuti webinar pada malam hari ini, bahkan yang akan mengikuti secara streaming daripada webinar ini, kiranya anugerah-Mu, penyertaan-Mu memenuhi setiap kami, keluarga demi keluarga, suami istri, bahkan pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Dr. Jarod Wijanarko dan Ibu Esther Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kami, telah menjadi berkat bagi setiap kami pada malam hari ini. Kiranya pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi senantiasa memenuhi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan senantiasa berhasil dan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Dan jikalau kami akan mengakhiri webinar ini, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, mari kita aktifkan video kita.